Mister. Sampai ada yang bilang, Wisma, ayo ini nih. Nanti saya kasih sekian juta. Pernah ada yang sampai bilang sampai 50 juta, Mister. Wow, nawarin Mbak Isma 50 juta? Iya. Sempat ada keinginan ambil nggak ya gitu nggak? Eh, Secara wanita normal kan pasti ada keinginan untuk hal seperti itu kan. Tetapi Mbak Isma sendiri sempat atau enggak? sempat sih. Sempat. Sempat. Selamat sore sahabat Laslos. Ini awal mula Mr. X bergabung dengan tim Laslos. Ya Mr. X pertama kali hadir di sini dengan acara baru. Ini konsep baru dari Laslos Manajemen ya. Dan di sini Mr. X datang untuk membawakan sebuah podcast yang sedikit mempersatukan bangsa, mungkin bisa jadi seperti itu. Dan di sini Mr. X ada teman ataupun bintang tamu. Mr. X nggak mungkin sendirian ngobrol di sini kan, harusnya ada bintang tamunya juga. Dan bintang tamu sudah dipersiapkan oleh tim Laslos. Dia itu orangnya sangat cantik, ya, sangat seksi sekali badannya, banyak penggemarnya juga. Tentunya kalian juga sudah mengetahuinya. Kira-kira siapa dia ya gitu. Dan bisa kita panggilkan sekarang. Silakan masuk. Ya, ini dia Mbak Isma teman-teman. Hey, Mister. Silakan duduk. Oke, terima kasih, Mister. Ya, gimana Mbak Isma? Berbicara dengan saya, kan kita sudah jarang bertemu, grogi atau tidak? Sedikit, Mister, sedikit grogi sih. Sedikit grogi ya? Iya. Ini saya asiknya manggil Om aja tuh, Mister ya? Terserah sih, sesuka Mbak Isma aja. Oke. Mau panggil Om, kalau enak juga boleh, Mister juga boleh gitu. Oke. Oke, di sini awal mula saya ingin berbicara tentang privasi Mbak Isma. Oh. Boleh nggak? Boleh aja sih, Boleh. Mister. Ya. Ya udah. Mbak Isma itu punya pacar atau tidak? Pacar ada. Ada. Ya, teman-teman, Mbak Isma itu sudah mempunyai pacar ternyata. Pacarnya apakah Mas Bahul? Oh, bukan, Mister. Oh, bukan. Bukan. Apa karena sejak ada yang pihak tidak setuju atau gimana? Iya, waktu itu kan memang sempat ada yang nggak setuju, terus akhirnya saya sama Mas Gaul memutuskan untuk berakhir. Tapi makin kesini ternyata belum ada perkembangan untuk iya silahkan dilanjutin aja hubungannya, itu nggak ada. Oh. Jadi akhirnya saya sama Mas Bahul memutuskan untuk ya udah kita jalanin aja masing-masing. Yang penting kita masih bisa berteman, nggak bermusuhan gitu. Bagus lah. Iya. Tetapi sekarang damai kan? Iya, damai. Damai. Oke, ini menyangkut tentang pertanyaan berikutnya itu mencakup tentang hal yang Mbak Isma sering lakukan di dunia per-YouTuban. Ya, dan sekarang itu saya ingin bertanya ke Mbak Isma, apakah kejadian yang ada di dalam video ini asli atau enggak? Yuk kita tayangkan videonya. Ya. Nah, ini nih Mbak Isma. Ini ada orang yang tidak memakai baju. Nah, Mbak Isma penelusuran menemui orang ini. Ini katanya kan, kalau di sini sih disensor, saya nggak bisa melihat ya. Iya. Ya, oke. Ini tadi disensor, saya nggak bisa melihat. Dan di situ pasti kelihatan burungnya kan? Iya. Iya, kelihatan burungnya. Iya, Mister. Masih ingat bentuk burungnya? Masih sedikit, Mister. Masih sedikit. Oke, masih sedikit ya. Iya, soalnya dia itu laki-laki itu dia kayak ya persek apa ya, Mister. Soalnya dia itu melakukan itu tapi ke pohon pisang itu, Mister. Oh, ke pohon pisang. Waduh. Iya, dan banyak sekali itu udah banyak sekali pohon pisang yang hampir semuanya itu ada lubangnya gitu. Lobang? Mungkin lubangnya dibikin dulu ya pakai kayu atau apa gitu yang. Iya, mungkin, Mister. Soalnya saya juga nggak banyak nanya soal itu ke dia. Tapi Mbak Isma ngelihat kayak gitu, perasaan Mbak Isma gimana sih? Saya sih sebenarnya takut, Mister. Takut atau suka? Lebih banyak ketakutnya. Oh, lebih banyak ketakutnya. Nggak suka nggak? Sebenarnya kalau lihat kayak gitu saya risih malah, Mister. Oh, risih. Iya, apalagi kalau orangnya itu apa itu ya namanya? Kayak dia ngejar-ngejar saya gitu. Iya, dari dalam video memang tadi kita lihat dia itu mengejar-ngejar Mbak Isma. Iya, Tetapi berbeda dengan pikiran lelaki ya teman-teman. Ketika lelaki melihat wanita seperti itu malah justru hawanya ingin melihat terus gitu.
Itulah lelaki, beda sekali dengan wanita. Dan Iya, kita iya, iya. lanjut ke video selanjutnya ya. Mm-mm. Nah, ini kenapa ini? Laki-lakinya. Iya. Jadi itu laki-lakinya kayak mengalami gangguan gitu loh. Soalnya dia melakukan hubungan intim tapi bukan dengan manusia, justru ke hewan, Mister. Oh, ke Jadi nggak hewan. normal, iya. Tapi ini saya lihat kan, ini teman-teman bisa dilihat, ini Mbak Isma pegang itunya loh. Tadi kan nggak pegang kan, kalau yang ini justru malah pegang. Itu kenapa kok bisa dipegang gitu? Emang cara ngobatinya harus dipegang gitu? Iya, Iya. itu salah satu cara supaya dia bisa sembuh. Soalnya udah ini banget sih, ini apalagi sama orang tuanya mau dimasukin ke hutan aja waktu itu. Jadi saya bertemu dia, langsung saya obatin dia aja. Oh, jadi sama orang tuanya mau dibuang gitu anaknya. Iya, ditaruh di hutan, apalagi dia kan udah gede ya. Kan kasihan gitu kan. Iya, emang kasihan sih. Tapi di situ kan Mbak Isma pegang ya. Ah, Lihat nggak? lihat itunya. Iya, Iya, lihat. iya. Bentuknya sama nggak sama video yang tadi itu yang Yang sebelumnya? pertama. Yang pertama. Iya, yang pertama. Kalau gimana ya Mister jelasinnya ya? Kayaknya sih sama deh. Sama. Iya, Jadi Nggak. jadi ingin tak ketawa ini teman-teman ya. kayaknya kayaknya sama. Nggak ada bedanya gitu. Oke, nggak ada bedanya. Sekarang Iya. saya tanya ke Mbak Isma. Mbak Isma masih perawan? Masih? Masih perawan teman-teman. Masih perawan tetapi sudah memegang dan melihat punya banyak lelaki. Wow, ini amazing teman-teman. Ini kan Mbak Isma masih perawan ya. Terus sering lihat punya lelaki. Ada rasa ingin sesuatu nggak dari lelaki itu? Jujur sih, ya normal ya Mister ya. Pasti Ya. ada. Ada ya, tetap Iya. ada pasti ya. Iya, pasti ada. Pasti ada. Emang ini manusiawi emang. Iya. Pasti ada. Cuman kan kadang kita emang harus berpikir harus kayak gitu sama siapa dan dengan siapa. Kalau bukan pasangan kita ya lebih baik kita hindari dulu ya. Iya. Iya, tadi kan menyangkut pasangan ini ya. Ini Mbak Isma itu punya pacar, Iya punya. punya pacar kan? Iya. Pernah melihat punya pacarnya atau pegang punya pacar? Aduh, ini Mister gila ya. Yakin kita bertanya ya teman-teman ya, apa yang kita belum tahu. Jadi nanti Mbak Iya, Isma di sini oke. harus jujur ya. Jujur ya Iya, Mister jujur. ya. Wajib banget jujur Iya. nih. Ya kalau jujur banget ya. Kalau punya kekasih saya sendiri belum pernah sama sekali. Oh, belum pernah. Belum pernah. Terus kalau pacaran ngapain saja? Ya pacaran wajar aja Mister. Main ke rumah, terus pergi nonton atau apa gitu. Cuman itu. Iya. Gitu aja. Yang Oh. penting kan bisa bertemu gitu. Iya, 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 iya. Ah, Oke sih. Oke, kita lanjut ke video berikutnya ya. Ini ada beberapa video yang dirangkum oleh tim Laslos. Nah, Oke. ini juga Mbak Isma pegang. Ini kayak videonya udah lama ya. Iya itu memang udah lama itu. Ya, kita lihat ini juga yang record tadi saya dengar ada Mas Foto. Nih, ini Mbak Isma sampai merem-merem. Ini merem-merem maksudnya itu merem-merem menikmati atau gimana itu? Enggak Mister. Itu kayaknya saya baru apa ya. Jadi Baru? saya waktu megang, aduh kok rasanya gini gitu loh Oh, Mister. berarti pertama kali megang punya lelaki ini. Kayaknya sih kalau nggak salah. Soalnya waktu aku pegang tuh, loh kok gini ya? Aduh gimana ini? Aku kan bingung ya Mister ya. Yaudah akhirnya aku fokusin terus. Pokoknya aku harus bisa sembuhin dia. Pikiran jangan macam-macam, aku harus fokus sembuhin dia. Bagaimanapun caranya aku harus fokus gitu aja Mister. Berarti karena pertama kali otomatis teman-teman ya Mbak Isma sempat berpikiran aduh gitu, aduh Iya, gitu kan. iya Mister jujur itu aku. Serius bukan bermaksud yang gimana-gimana ya. Dan kenapa waktu pengobatan itu nggak diserahkan ke yang lain? Kalau tadi kan penelusuran malam melihat ini ketemu Iya. ini kan itu wajar lah Iya. ya. Cuman kalau yang apa itu namanya pengobatan kan otomatis langsung dituju ke
orang itu kenapa nggak diserahkan ke yang lebih tua atau yang lelaki gitu? Nah, itu Mister. Pada saat itu, pihak keluarganya menghubungi, tapi rekan-rekan Laslos yang lain itu mereka sedang sibuk semua di luar kota semua, dan kebetulan hanya ada saya. Jadi itu mendesak banget Mister. Dia ya pihak keluarganya pokoknya harus disembuhin ya, ini gitu ya. Udah akhirnya oke, saya mau bantuin, saya akan usahakan, tapi saya nggak mau kalau misalkan saya hanya berdua aja sama lelaki itu. Makanya saya bawa Mas Soto dan ada kamera juga. Biar kalau misal ada apa-apa, saya ada buktinya. Ini loh, saya cuma ngobatin, saya nggak macem-macem sama dia gitu kan. Apalagi kan hal itu sensitif banget kan, Mister? Ya, jelas kalau masalah itu memang sensitif sekali. Iya. Tapi kenapa dilakukan di pekarangan gitu, nggak di rumah? Itu soalnya di situ itu tempat yang ini ya, Mister, yang video Iya. yang kedua tadi kalau nggak salah ya. Iya. Itu soalnya di lokasi itu tempat di mana lelaki itu pertama kali melakukan hal itu. Oh, jadi dia itu seperti kerasukan atau disukai oleh jin Iya, ya? betul. Jin yang menyukai, jadi harus dibuang di situ ya gitu ya? Heeh. Ya, jadi buat teman-teman kalau melakukan onani itu, awal mulanya itu harus cari tempat dulu ya, jangan sembarang tempat ya. Nanti takutnya akan ini, lebih aman itu di kamar mandi Aduh. biasanya. Ya itu memang udah rutinitas seorang lelaki sih. Iya, iya, iya. Iya, kalau nggak dibuang nanti akan menyebabkan, kata dokter ya, Mm-mm. akan menyebabkan kanker gitu. Oh gitu. Ya emang harus dibuang gitu. Minimal 1 bulan sekali lah minimal. Itu paling minimal. Kayaknya juga jarang yang laki bisa membuang itu 1 bulan sekali gitu. Oke, kita lanjut ke video kedua. Selanjutnya bukan Oke, kedua ya, iya. ini mungkin keempat kayaknya. Mm-mm. Nih. Tambah. Nah, ini kenapa ini? Tuh, kamu membukanya, terus kamu panik, kaget. Eh, Apakah karena ukurannya yang sangat besar? eh, ini itu saya kagetnya bukan dari ya ukuran, iya memang iya saya cukup kaget ya Mister, aduh. Ya, Tapi yang bikin saya kaget itu waktu saya lihat itu alat kelaminnya itu ini loh apa patah gitu. patah. Iya, copot, patah gitu, lepas. Wah, Iya, soalnya itu kan sebenarnya coba kita play lah. Iya, Ya, iya, kelanjutannya boleh, kita boleh. play coba. Oh iya. tuh. Itu kalau nggak disensor saya pegang itu, Mister. Itu itu beneran copot. Iya, lepas. Ini yang tadi ya. Yang pertama itu. Oke. Tadi kamu bilang copot. Iya, soalnya di situ itu tempat kayak buat pengobatan Mak Erot gitu, Mister. Seperti ya. Soalnya di situ itu pengobatannya kayaknya salah, Mister. Dan yang saya tahu kalau pengobatan Mak Erot itu pasti kan ada lisensinya ya, Mister, kalau nggak salah. Ya, di- biasanya ada izinnya gitu. Iya, ada izinnya di Berarti rumah kan. pengobatan itu menyerupai ya, Iya, menyerupai mirip, Mak iya. Erot ya, tapi bukan pengobatan Mak Erot ya. Iya, bukan. Itu pengobatannya yang salah, Mister. Soalnya kan saya pergokin tuh dia di tempat dia untuk mengobati ya. Iya, saya melihat ada kejanggalan dari dalam video tadi. Iya. Itu seperti di gubuk ya, bukan di rumah ya. Ha-ah. Iya. Dan itu memang benar-benar digubuk, Mister. Apalagi lokasinya itu melewati hutan dulu. Itu benar-benar tertutup, Mister. Dan pengobatannya itu juga ini, Mister, kayak kesaktian dia sendiri dan bantuan dari jin gitu, Mister. Maksudnya kesaktian siapanya itu yang ke Mak Erot atau Mak Erotnya, Mak Erotnya? yang mirip Mak Erotnya itu. Tadi saya melihat bilang Wisma putus. Nah, iya, betul. Waktu saya sudah selesai dengan orangnya yang melakukan ini ya, Mak Erotnya itu, Iya. saya udah selesai, saya balik lagi, dan waktu saya lihat itu orangnya, alat kelaminnya itu benar-benar udah putus. What? Putus, Mister. Makanya saya tuh kaget, panik. Loh, kok saya pegang justru malah putus, jatuh di tangan saya, Mister. Itu jatuh. Tapi
Ini yang putus itu alat kelamin cowok kan gimana ya? Ada itu apa namanya ya? Yang Itunya. yang telurnya itu. Betul betul. Heeh. Nah, itu yang putus cuma ininya aja, yang Oh, ininya. malah justru yang utama. Ini Aduh, saya nggak bisa bayangkan itu. iya, Itu berarti putus di tangan Mbak Isma. iya. Waktu di situ kan pengobatannya itu ininya itu kayak ini pakai bambu gitu. Oh, di tungkup bambu gitu. Iya, nah pakai bambu. Waktu saya cek, saya baru ini ya saya pastiin, jatuh, bener-bener putus. Dan ternyata Mister itu yang putus itu buat dikasih makan ke jinnya. Oh. Dan Berarti sempat dibuka dari ini nggak? Bambunya nggak? saya sempat buka Mister. Buka. Dan Gedenya seberapa itu? Panjangnya seberapa? aduh, Wow, jadi penasaran nih. Mister ya Allah. Gedenya sih kayak yang pernah saya lihat ya, cuma panjangnya itu Panjangnya yang beda. berapa? Seberapa panjangnya? Duh, seberapa ya? Panjangnya ya, Mister. Nggak kayak yang saya lihat sebelumnya itu, enggak. Ini jauh lebih panjang. Wow. Ha-ha. Dan Ada segini. ada, Ada ada segini teman-teman. ya, Wow, nah, panjang gitu, cuma panjang. Panjang banget. panjang banget. Ya, saya heran, Mister, saya baru itu lihat. Yang di pikiran Mbak Isma waktu itu apa? Apakah pikirannya ke sana-sana sampai ke luar negeri? Sempet sih Mister, jujur nih. Wow. Sempet. Wah, gimana ya, panjang banget kayak gitu kan ya Mister ya. Iya. Cuma ya gimana ya. Mungkin kan setiap orang kan punya kepuasan sendiri-sendiri gitu ya Mister Iya. ya. Ya jadi ya udah itu kan masing-masing. Dan itu juga ini juga sih Mister. Kalau pengobatannya salah itu ini ada dampaknya teman-teman. Ada dampaknya? Heeh, Mister. Dampaknya gimana? Enggak, ini dampaknya kalau misal dia ke pengobatan yang mak erot yang enggak ini yang kayak ini kan mirip ya, bukan Iya. ke mak erotnya langsung. Jadi efeknya itu ya memang waktu pertama kali bolehlah dia bilang besar atau tambah panjang. Itu kan tujuan orang yang datang ke mak erot kan, Mister. Mm-mm. Dan itu memang betul kayak gitu. Cuma selang beberapa waktu pasti itunya akan mengecil lagi, Mister. Oh, bisa mengecil lagi. Iya, mengecil lagi pasti. Terus ketika mengecil kembali lagi ke sana dan Iya. malah justru jadi sasaran buat dukunya itu ya. Iya, jadi dukunya itu malah meraup keuntungan dari situ. Ih, ngeri. Gak bisa bayangkan teman-teman, Iya, itunya gitu. putus. Berarti bapak itu sekarang gak punya kelamin. Ya mau gimana lagi lah, udah putus nggak bisa dibalikin lagi kan, Mister. Terus yang putusnya itu dibawa pulang sama Mbak Isma? Enggak. Oh, enggak, kirain dibawa pulang teman-teman. Takutnya Enggak. dibawa pulang dibuat mainan sama Mbak Isma gitu. Enggak, Mister, saya balikin ke orangnya, ke pihak keluarga juga. Soalnya kan nggak mungkin kalau saya sama dia aja kan. Itu Iya. setelah selesai, setelah dia sadar, saya bawa dia pulang. Saya bertemu sama keluarganya gitu, Mister. Oh gitu, nggak dibawa pulang ke Mbak Isma aja gitu buat simpanan di rumah, siapa tahu ditaruh di dalam kulkas gitu ya, di freezer teman-teman biar beku, nanti kalau Mbak Isma kangen sama pacarnya bisa lihat punya. Aduh, kalau kayak gitu justru saya yang ngeri, Mister. Oh ngeri ya? Iya. Oh justru ngeri ya? Soalnya itu kan bukan hal yang wajar kalau misalnya udah putus terus di situ. Iya, berarti Mbak Isma ini sudah berkali-kali pegang punya lelaki kan? Iya. Bahkan sampai ada yang putus gitu ya. Mhm, Kalau putus tetap gede juga. Waktu itu sih iya, Mister. Atau mungkin karena baru diobati juga saya mungkin juga kayak gitu kan, Mister. Soalnya waktu saya buka itu memang masih masih besar, masih kayak bisa dibilang kayak keras gitu. Oh, masih keras. Saya sih nggak tahu ya, kalau mungkin pernah juga dengar berita Hah? orang yang ketahuan selingkuh sama istrinya, yang sama istrinya itu dipotong kan sempat heboh dulu ya. Iya. Itu ketika dibawa ke medis nggak tahu ya, mungkin bisa disambung atau tidak. Menurut saya sih sepertinya sudah tidak bisa, soalnya itu banyak saraf, jadi belum ada dokter yang mampu menyambung saraf gitu. Mungkin Ya. kalau daging disambung, otot disambung itu bisa, tapi sarafnya itu
Bahkan di dalam itunya lelaki ya, sarafnya itu ada ribuan. Ribuan, bahkan bisa sampai jutaan saraf gitu. Soalnya bagian inti itu. Iya. Iya, jadi sangat mengerikan lah menurut saya. Nah, berhubung ya Mm-mm. kita membahas tadi yang itu ya. Oke. Ini kan pastinya tentunya setelah video-video Mbak Isma itu seperti itu tayang, Mm. ada nggak yang deketin Mbak Isma terus nawar Mbak Isma? Oh, ini saya jujur gak nih Mister? Harus jujur. Kalau itu pasti banyak, 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 banyak. banyak. Kebanyakan orang muda atau remaja atau duda atau om-om. Eh, banyak om-om sih. Oh, banyak yang om-om. Mm. Wow, ternyata banyak yang om-om ya. Iya, banyak yang om-om. Terus setelah itu banyak sekali yang DM saya itu banyak banget Mister Wow. nawarin kayak gitu, tapi saya gak mau. Yakin nggak mau? Iya, bahkan nih Mister, sampai ada yang bilang, Wisma ayo ini nih, nanti saya kasih sekian juta. Pernah ada yang sampai bilang sampai 50 juta Mister. Wow, nawarin Mbak Isma 50 juta, Iya, tapi Mbak Isma mau? enggak. Oh enggak, Saya nggak mau, kurang, gila. 50 juta kurang. Bukan masalah kurang atau enggaknya Mister, tapi saya benar-benar nggak mau. Saya kalau mau kayak gitu, lebih baik saya nikah aja sama pasangan saya gitu. Oh, berarti Mbak Isma masih pendirian dengan keimanan Mbak Isma ya? Mm-mm. Sempat ada keinginan ambil nggak ya gitu nggak? Eh, Secara wanita normal kan pasti ada keinginan untuk hal seperti itu kan. Tetapi Mbak Isma sendiri sempat atau enggak? sempat sih, Sempat. sempat. Cuma saya balik lagi. Waktu tawaran berapa? 50 juta itu? Itu kan tawaran yang ke beberapa kali ya, sebelumnya kan udah banyak itu waktu yang keberapa kali lah dia itu bilang ke saya, dan kalau dia itu orangnya ini, wah iya nggak ya gitu saya Mister. Cuma aduh, astagfirullahaladzim, enggak jangan ya. Iya, itu manusiawi sih ya. Iya, iya. Itu manusiawi memang ya wajar sih. Tapi untung aja Mbak Isma masih kuat Iya. imannya ya. Iya, tambah lagi itu yang dikasih uang segitu banyak ya Mister. Mungkin kalau Mbak Isma malah justru mau ya sama yang 50 juta, yang saya rasa nanti karir Mbak Isma itu akan hancur. Iya. Kenapa? Soalnya itu nanti nggak mungkin orang akan menjaga privasi Mbak Isma. Iya. Otomatis akan, ya di luar sana mungkin memvideokan diam-diam, nanti menyebarkan ini, bahkan bisa juga akan menuntut Mbak Isma. Takutnya, ayo saya mau lagi, kamu enggak, kalau enggak videomu saya sebar. Kebanyakan terjadi seperti itu di kalangan Iya, artis-artis. betul. Makanya saya takut Mister, kalau misalnya kayak gitu saya lebih baik pikir lagi deh, sampai akhirnya kalau ada tawarannya itu enggak deh, lebih baik saya nikah aja gitu Mister, lebih jujur. Umur Mbak Isma sekarang berapa? Saya sekarang jalan 21. 21 ya? Target nikah umur berapa? Target aduh, kalau ditanya soal target sih, kalau ya Mister udah siap nih, kalau sekarang saya belum siap, mungkin beberapa tahun lagi insya Allah. Oh, berarti intinya nunggu siap ya? Iya, soalnya saya nggak mau kalau misalnya nikah cepet, nanti saya takutnya ada kejadian yang A, B, C, kan banyak banget kan Mister. Iya, memang Apalagi kalau di belum dunia siap. ketika sudah menikah itu bukan hanya asmara atau cemburu saja, tetapi ada beras, ada juga susu buat anak yang perlu dipikirkan teman-teman. Jadi pernikahan itu bukan karena umur ya, tapi karena kesiapan diri kita teman-teman. Iya. Kalau diri kita sudah siap, mental kita sudah siap, maka baru. Bukan karena walaupun umurnya sudah 30 tahun tapi belum nikah, jadi terpaksa harus menikah dengan cara buru-buru, itu sama saja bohong teman-teman kalau mental kita belum siap. Tetapi ketika umur kita bahkan di bawah 20 tahun tapi mental kita sudah siap dan sudah kuat, kita bisa melakukan pernikahan tersebut, karena yang dinilai dalam pernikahan itu adalah kesiapan mental dan kesiapan emosi juga. Karena di pernikahan itu ada dua manusia yang disatukan. Jadi bukan karena saling kuat-kuatan, tapi saling menerima
kelemahan masing-masing, bukan karena dia itu baik, tapi yang kita cari itu saling menerima kelemahan masing-masing. Kelemahannya dia itu apa, kita terima, kelemahan kita itu apa, pasangan kita terima gitu. Kita lanjut ke video yang tadi ya, yang tentang pengobatan. Apakah Mbak Isma melakukan pengobatan seperti itu di rumah? Oh, kalau di rumah enggak, Mister. Enggak. Enggak, soalnya gini, Mister. Kalau ada pasien yang tiba-tiba untuk pengobatan yang sensitif seperti itu, pasti akan saya coba berikan ke Om Janim dan yang lainnya. Soalnya dia itu kan cowok. Dan kalau misalkan hanya ada saya dan harus banget saya yang mengobati, itu pasti saya ada kesepakatan dengan dia. Harus ada orang lain dan ada kamera. Saya videoin. Ya jelas kalau di videoin si laki-lakinya jelas nggak mau dong. Soalnya juga privasi lelaki, nanti takut kesebar juga. Pastinya tentunya akan berpikir 2 kali. Ya kalau dengan saya memang harus seperti itu. Mau nggak mau harus seperti itu. Itu demi keamanan kita semua juga, Mister. Kenapa harus di videoin? Ya sama yang waktu awal saya bilang, saya nggak mau dikiranya nanti saya sama dia itu macam-macam. Jadi kalau misal ada pihak lain yang tiba-tiba menuduh atau gimana kan, enggak kok, ini saya cuma mengobatinya, ini saya ada buktinya, ada videonya lengkap kok, dan saya nggak ngapa-ngapain sama dia, nggak macem-macem gitu. Ya inti videonya itu buat ini ya, buat keamanan Mbak Isma saja ya, nggak iya. untuk yang macam-macam ya. Iya, nggak buat macem-macem. Lagian kalau misal di ini kan Kalau yang untuk ditayangkan di YouTube itu emang sudah dapat izin dari orangnya? sudah, tapi kalau misalkan itu saya memang izin dulu. Kayak yang video-video itu saya pasti izin dulu. Oh. Yang pengobatan yang pertama itu yang dia seringan lawan onani, Iya. itu saya sudah sebelum saya ke situ, sebelum saya menerima, saya udah bilang dulu sama dia dan dia mau, tapi dengan syarat mukanya itu ditutup, nggak Iya. mau disebarluaskan. Ya, oke, saya paham itu. Dan di situ kan ini apa namanya, Mbak Isma melakukan pengobatan seperti itu ya. Itu dapat bayaran berapa? Digaji berapa? Kalau bayaran seperti itu sebenarnya saya mah ngobatinya itu ikhlas, Mister. Ikhlas. Iya. Yang Yakin penting- ikhlas? Zaman sekarang kan pasti orang butuh duit lah. Iya, saya di situ nggak pernah kayak ini aku udah ngobati ini segini ke kamu harus bayar sekian nominal. Tapi saya nggak, Mister. Kalau misal dia mau ngasih ya saya terima, tapi itu nggak untuk saya sendiri, tapi saya bagikan juga ke orang-orang yang kurang mampu. Oh, baguslah kalau begitu. Iya, Mister. Jadi hati Mbak Isma itu benar-benar baik ya teman-teman ya. Nggak cuman kita lihat di YouTube sepertinya orangnya baik, ternyata kepribadiannya pun juga baik. Nggak seperti orang-orang lain biasanya di depan kamera itu ya seperti ini, di belakangnya beda lagi. Itu banyak kejadian seperti itu. Ya untuk Mbak Isma mungkin untuk pertanyaan kali ini cukup sampai di sini ya. Oke. Saya ucapkan banyak terima kasih karena Mbak Isma itu sudah mau berbincang-bincang dengan saya. Tapi saya juga ingin berbincang-bincang lagi dengan Mbak Isma mungkin esok hari atau suatu saat lagi. Saya ingin mengulik-ngulik tentang Mbak Isma ya. Apa Iya. saja, apalagi saya baru dengar kabar Mbak Isma ada acara baru juga. Iya, Nanti Mister. kita akan ulik-ulik di episode berikutnya. Untuk saat ini mungkin cukup sampai di sini dan pertahankan kewibawaan Mbak Isma, pertahankan kejujuran Mbak Isma. Untuk sampai di sini videonya cukup sekian. Saya pamit, saya Mr. X. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mbak Isma, Ya, ya. Terima kasih. terima kasih teman-teman. Oke, Mister.